Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau TS, mata pelajaran Matematika, kelas 3 SD atau MI semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Link videonya sudah ada di sana. Dan mari kita mulai latihannya. Bilangan yang terletak di antara 5/8 dan 7/8 adalah A 2/8, B 3/8, C 4/8, D 6/8. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu 6/8. Ya, kok bisa 6/8? Oke. Nah, di sini kan ada 8/8. Ya. 8/8 ya. Nah, di sini ada 7/8. Di sini ada 6/8. Nah, di sini ada 5/8 dan di sini ada 4/8 ya. Bilangan yang terletak di antara 5/8 dan 7/8 adalah ini 5/8 dan ini adalah 7/8. Di antaranya adalah 6/8 ya. D jawabannya. Oke, kita lanjut. 3/7, 2/7, 5/7, 6/7, 4/7. Pecahan di atas yang memiliki nilai paling besar adalah A 2/7, B 3/7, C 5/7, D 6/7. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu 6/7 ya. D ya, jawabannya 6/7. Nah, di sini ada 4/7. Nah, 6, 5, 2, dan 3 ya. Nah, di sini yang paling besar, kita lihat pembilang paling besar ini berapa? Itu 6. Berarti 6 yang paling besar ya. Jadi 6/7 adalah yang paling besar. D jawabannya. Urutan pecahan di bawah ini dari yang terkecil adalah A 3/8, 4/8, 6/8, 7/8, 6/8. B 3/8, 4/8, 6/8, 5/8, 7/8. C 3/8, 4/8, 5/8, 7/8, 6/8. D 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Itu ya yang dimulai dari yang terkecil. Ya, di sini ada 7/8, 6/8, 5/8 dan 4/8, 3/8. Kita lihat pembilangnya ini. Ini pembilang ini yang paling dimulai dari yang kecil 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu ya jawabannya D. Pecahan yang tepat menggantikan B adalah, di sini ada 1/5, lalu titik-titik, 3/5, 4/5, B 6/5 dan C. Pecahan yang tepat menggantikan B adalah A 2/5, B 5/5, D 7/5 dan D 8/5. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu 5/5 ya. B ini 5/5 ya. Karena di sini 1/5, kita lihat ini jaraknya 3, 4, 6. Otomatis ini adalah 5 ya. Karena 1 ini adalah 2 ya. Ini 1/5, 2/5. Kok 2/5? Karena ini kan 3, 4. Jadi berurutan ya. 1, 2, 3, 4.
1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Ini adalah 5/5 ya. B ya, lalu 6/5 dan C ini adalah 7/5. Jadi B itu adalah 5/5. Kita lanjut. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan. Oke ya. Nih. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan. Ini yang diarsir. Ini ada bagiannya 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Berarti ini di sini ada 8 bagian. Yang diarsir /adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Berarti yang diarsir menunjukkan pecahan C yaitu ini. 4/8 ya. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan A 4/6, B 3/8, C 4/8 dan D 5/8. Oke, yang benar adalah C 4/8 karena yang diarsir ini adalah 4 bagian dari 8 bagian. Itu maksudnya ya. C 4/8. Dua bilangan sebelum 5/6 adalah. Oke, dua bilangan sebelum 5/6 adalah A 2/6, 4/6, B 4/6, 6/6, C 2/6, 3/6, D 3/6, 4/6. Maka jawabannya benar adalah Oke, kita lihat dulu. Ini kan 5/6. Dua bilangan sebelum 5/6. 5/6, lalu 4/6, 3/6, 2/6, dan 1/6. Dua bilangan sebelum 5/6 itu 4/6, 3/6, dan 4/6. Ya, jadi jawabannya adalah D, 3/6, 4/6 ya. Jawabannya adalah D, 3/6, 4/6. Dua bilangan sebelum 5/6, ini 5/6 yaitu 3/6 dan 4/6 ya. Lambang dari pecahan 5/8 adalah Oke, lambang pecahan dari 5/8 adalah A yang ini, B yang ini, C yang ini, D yang ini. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B ya, yang ini. Yang B ini itu lambang dari 5/8. B jawabannya. Lanjut. Sebuah semangka dibagi 6 bagian sama besar. Ya. Sebuah semangka dibagi 8 bagian sama besar. Nilai tiap sebagian adalah sebuah semangka dibagi 6 bagian sama besar. Nilai tiap bagian adalah A 1/8, B 2/8, C 4/8, D 8/8. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A yaitu 1/8. A ya, 1/8. Kenapa kok 1/8? Karena kan nilai tiap bagiannya, berarti satu bagian ya, itu 1/8 ya, 1 dari 8 bagian. Oke. Lambang dari pecahan 4/7 adalah A yang ini, B yang ini, C yang ini, D yang ini. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D ya, yang ini. Ini adalah lambang dari pecahan 4/7. D jawabannya. Lanjut. Angka 3 pada pecahan 1/3 disebut A pembilang, B penyebut, C pembanding, D pengali. Jawaban yang benar adalah
B penyebut ya. Jadi angka 3 ini disebut dengan penyebut. B jawabannya. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut sudut A. Siku-siku, B. Tumpul, C. Lancip, D. Lurus. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C. Lancip ya. Sudut yang besarnya kurang dari 90 disebut sudut lancip. C jawabannya. Di bawah ini adalah benda yang berbentuk lingkaran adalah A. Papan tulis, B. Ubin, C. Permukaan jendela, D. Roda. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D. Roda. Di bawah ini adalah benda yang berbentuk lingkaran adalah roda. D ya jawabannya. Banyak sudut siku-siku pada papan tulis adalah titik-titik sudut. A. 2 sudut, B. 3 sudut, C. 4 sudut, D. 8 sudut. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu 4 sudut. Ya, inilah ibaratkan papan tulis ya, ada 4 sudut ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sudut. Bangun datar di bawah ini yang tidak memiliki sudut adalah A. Segitiga, B. Persegi, C. Jajar genjang, D. Lingkaran. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu lingkaran. Jadi lingkaran ini ada bidang bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah lingkaran. D jawabannya. Lanjut. Besar sudut-sudut pada persegi panjang adalah A. 45 derajat, B. 60 derajat, C. 75 derajat, dan D. 90 derajat. Maka jawaban yang benar adalah D. 90 derajat ya. D. 90 derajat. Kita lanjut. Oke, ini adalah persegi panjang ya. Dan besar sudutnya atau sudut ini adalah 90 derajat. Ibu membeli sebuah melon. Ibu membaginya menjadi beberapa bagian sama besar untuk ayah, kakak, aku, adik, dan ibu sendiri. Bagian yang aku terima adalah A. 1/3, B. 1/4, B. 1/5, D. 1/6. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C. 1/5. Nah, kok 1/5? Karena jumlah bagiannya itu untuk ayah, kakak, aku, dan adik, dan ibu sendiri. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Maka bagian yang diterima adalah 1/5. Ya, C jawabannya. Hasil penjumlahan 3/4 dan 4/7 hasil penjumlahan 3/7 ya, maaf. Hasil penjumlahan 3/7 dan 4/7 adalah A. 5/7, B. 6/7, C. 1, D. 8/7. Maka jawaban benar adalah C, yaitu 1. Nah, kok 1? Oke.
Ini 3/7 kita tambah dengan 4/7. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya, maka kita tambahkan pembilangnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. C jawabannya. Ya, 77 hasilnya 1. C ya. Kita lanjut. Bilangan yang terletak di antara 2/7 dan 4/7 adalah A 4/7, B 3/7, C 8/7, D 2/7. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu 3/7 ya. Nah, di sini ada ini 1/7 sampai 5/7. Di antara 2/7 dan 4/7 itu ada 3/7. Jawabannya B. Kita lanjut. Nama bangun yang ketiga sisinya sama dan mempunyai 3 sudut sama besar adalah A. Segitiga sama sisi, B. Segitiga sama kaki, C. Segitiga siku-siku, D. Segitiga sembarangan. Maka jawaban benar adalah A ya, segitiga sama sisi ya. Ini mempunyai 3 sudut yang sama besar adalah segitiga sama sisi. Sisinya sama dan juga sudutnya juga sama. A ya, itu jawabannya. Segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sudut yang sama besar. Oke, kita lanjut ya, nomor 20. Bangun yang memiliki 4 sudut sama besar dan keempat sisinya sama panjang adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Jajar genjang, D. Trapesium. Jawaban yang benar adalah A. Persegi ya. Bangun memiliki 4 sudut sama besar dan keempat sisinya sama panjang, itu persegi. A jawabannya. Angka 1 pada pecahan 1/8 disebut A. Pembilang, B. Penyebut, C. Pembanding, D. Pengali. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu pembilang jawabannya. Jadi angka 1 dari 1/8 ini disebut dengan pembilang. A jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Hasil penjumlahan 2. Oke, kita lanjut ya. Hasil penjumlahan 2/6 dan 3/6 adalah A 4/6, B 2/6, C 1 dan D 5/6. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu 5/6. D ya, 5/6. Kita lanjut. Nah, kok bisa 5/6? Ini 2/6 kita tambah dengan 3/6. Nah, kebetulan penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Jadi D jawabannya 5/6. Oke, pada segitiga sama sisi, besar sudutnya adalah titik-titik. A 40 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, dan D 90 derajat. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah C, yaitu 60 derajat. Nah, kok 60 derajat? Di sini kan sudutnya sama besar ini. Ada 3 sudut sama besar dan jumlah sudut seluruhnya adalah 180 derajat. Ya. Itu sudah ketentuannya 180 derajat. Dan untuk mencari sisinya ini, karena sama ya ketiga sisinya, kita bagikan saja, yaitu jumlah sudut dengan 180. 180 dibagi dengan banyak sudut ya.
Banyak sudut adalah 3. 180 dibagi 3 hasilnya itu 60 derajat ya. 60 derajat C jawabannya. Ya, jumlah sudut adalah 180. Besar setiap sudut adalah itu 180 bagi 3 ya, karena 3 sudut ya sama besar. Hasilnya 60. Kita lanjut. Dua bilangan sebelum 7/9 adalah A 4/9 8/9, B 5/9 6/9, C 5/9 8/9, D 5/9 8/9. Jawaban yang benar adalah B 5/9 6/9. Ya, B ya jawabannya. Nah, kok bisa B? Nah, di sini ada 4/9 sampai 8/9. Nah, di sini kan ada 7/9. Ditanyakan dua bilang sebelumnya yaitu 5/9 dan 6/9. Di B ya 5/9 6/9. Lambang bilangan 2/9 adalah A yang ini, B yang ini, C yang ini, D yang ini. Jawaban yang benar adalah B ya, yang ini 2/9 ya. Lambang dari pecahan 2/9 adalah B 2/9 ini. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk latihan soal PTS mata pelajarannya silahkan cek bagian deskripsi, linknya sudah ada. Sampai jumpa.